Hey, halo sobat ABS. Di sini sudah ada beberapa paket dari Ingko. Tadi sudah saya buka paketnya. Di sini ada beberapa jenis F-clamp, kemudian ada line leveling laser, kemudian ada digital caliper, ada tang ampere, kemudian ada digital multimeter ya. Ini tipenya nanti kita cek satu-satu, dan ada bench vise yang 8 inch. Ini bench vise atau ragum ya. Dan ada beberapa port tool, satu diantaranya adalah Miterso yang 12 inch sliding, ini gede banget, dari Ingko. Tipenya adalah BM2S24007, dan juga ada grass trimmer, tipenya adalah CGT LI 20301, mesin potong rumput senar cordless 20 volt HD. Nah, buat kalian yang pengen tahu Ingko, silahkan cek saja sosial medianya di deskripsi di bawah ini, ataupun lokasi toko dan juga mungkin toko online-nya. Barangkali teman-teman mau cari produk-produk Ingko yang ada di Indonesia. Oke Sobat ABS, yuk kita cek satu-satu untuk tipe dari F-clamp ini dan build quality-nya seperti apa. Oke Sobat ABS, sekarang kita lihat lebih dekat untuk F-clamp dari Ingko ini. Untuk bagian atasnya ini ada tulisan di besinya itu DIN 5117. Kemudian untuk bagian besi yang memanjang ini, dia itu terbuat dari seperti besi stainless, dan ini kokoh banget. Bentuknya memang dibuat coak seperti ini, dan di depan dan belakang itu ada guratan-guratannya seperti ini ya. Ini kalau di raba pakai kuku gitu dia geret-geret, dan ini fungsinya adalah untuk supaya pada saat diklem seperti ini dia itu tidak turun ya Sobat ABS. Jadi kita coba klem seperti ini, lalu dikencengin, dia ini tidak turun sama sekali. Meskipun kita paksa sampai bener-bener klemnya ini maksimal, tapi dia tidak turun sama sekali dan sedikit pun. Sebaliknya kalau kita sudah longgarin dan kita mau ubah-ubah untuk kelebarannya, dia nyaman sekali, tidak seret sama sekali, tidak seret. Ini nyaman sekali sih feelsnya. Kemudian turun ke bawah sini dia tidak mau turun karena memang sudah ada pengganjalnya di bagian bawahnya sini. Nah, untuk kualitas dari handle-nya, ini menggunakan handle plastik dibalut dengan karet. Ada tulisan Ingko-nya industrial, dan untuk guratan-guratan dari asdratnya, dia menggunakan asdrat yang lebar ya Sobat ABS seperti ini. Jadi cepat untuk naik dan turunin klemnya ini. Ngedratnya itu cepat banget. Kemudian di sini juga ada karet. Bukan karet sih, ini plastik. Plastiknya ini kalau misalnya kena lem dia nggak akan mau lengket. Jadi cocok banget kalau untuk dipakai ngeklem-klem kayu yang sedang dilem. Kalaupun lemnya meleleh, dia tidak akan bikin lengket. Selain itu juga dia bisa melindungi kayu supaya tidak rusak pada saat diklem. Nah, ini tipenya adalah HFC 020503. Dan ini panjangnya 50 x 250, jadi kesininya 5 cm, ke bagian samping bawahnya sini panjangnya 25 cm. Mantap sih, solid banget ini meskipun kecil. Nah, fungsinya kecil seperti ini untuk apa sih? Ya kalau di workshop ABS sih, pada saat nyambung-nyambung papan, itu supaya papannya pada saat diklem itu tidak melengkung ya, tidak meletak gitu. Kita klem pakai klem-klem yang kecil seperti ini. Dan butuhnya memang klem yang kuat. Memang kuat dan bisa dipakai gitu ya. Dan ini kayaknya solid banget sih. Ini bagus, saya suka banget. Oke, selanjutnya untuk yang ukuran lebih besar ini, dia beda di lebar sampingnya. Panjangnya ini sekitar 12 cm, jadi size-nya itu 120 x 300. Ini 300 itu 30 cm ya maksudnya, ke panjangnya sini, ke bawahnya 30 cm, sininya 12 cm. Dan ini masih sama menggunakan material DIN 5117. Kemudian di bawahnya sini, ini untuk besinya kokoh banget, solid, dan ini berat ya Sobat ABS. Memang lebar ini. Lebarnya cukup maksimal, terbuat dari material seperti besi stainless, ini kokoh banget. Kalau untuk material sama persis ya, handle-nya menggunakan plastik dan dibalut dengan karet. Dratnya juga drat yang besar-besar, ada plastiknya di bagian head sini. Dan untuk tipenya, kita bisa cek, tipenya adalah HFC 021201. Ini size-nya 120 x 300 mili, maksimal force-nya 450 kgs. Wah, mantap ya. Ini kuat banget sih ini. Nah, kalau di workshop ABS biasanya ini untuk nyambung-nyambung papan sih, bukan hanya untuk ngeklem kemudian di sekrup, tapi ini bener-bener untuk ngeklem karena memang solid banget materialnya. Dan ada satu lagi yang panjangnya itu 80 cm. Kalau yang ini itu untuk lebar kepalanya sama, materialnya juga sama, DIN 5117. Dan untuk size-nya itu 120 sama ya, kali 800. Nah, bedanya di panjang untuk bagian sininya nih. Ini panjang banget sampai 80 cm.
Teman-teman mungkin bisa cari yang lebih panjang lagi, tapi saya maksimal pakai yang 80 cm. Ini udah cukup banget untuk nyambung-nyambung papan ya. Dan materialnya masih sama, dratnya drat besar, ada plastiknya, kemudian handle-nya plastik dan karet. Kemudian untuk besinya ini juga sama, kokoh banget dan tidak melur atau melengkung sama sekali ya. Ini kokoh banget sih. Mantap nih Inco. Untuk yang panjang 80 cm ini tipenya adalah HCF 021203 dan ini sama ya, untuk maksimal force-nya itu 450 kgs. Oke Sobat ABS, ini solid banget sih, saya suka banget untuk F-clamp-nya. Nah ini dia Sobat ABS, beberapa jenis F-clamp yang panjangnya beda-beda. Ada yang lebarnya hanya 5 cm, ada yang lebarnya 12 cm, ada yang panjang dan ada yang pendek. Dan menurut saya sih ini kualitasnya ternyata bagus banget. Kualitasnya solid banget, dan ini nggak cuma digunakan untuk yang ringan-ringan, tapi bisa banget untuk heavy duty ya, F-clamp dari Inco ini. Nanti akan saya cobain deh, ada beberapa clamp lagi mungkin dari Inco yang akan saya cobain untuk di review di sini. Nah sekarang kita lanjut, saya punya digital caliper juga di sini. Ini tadi sudah saya lihat dan sudah saya pasang baterainya, tapi saya bongkar lagi ya. Nah kita lihat dulu untuk detailnya. Oke Sobat ABS, jadi pertama dari boxnya itu sendiri sudah mencerminkan ini bukan digital caliper yang murahan ya. Di sini ada mika beningnya. Bisa dilihat dari dalam itu apa isinya gitu ya. Di sini ada tulisannya Inco dan tipenya adalah HDCD 28150. Kemudian namanya adalah digital caliper. Ini bisa di milimeter bisa, di inci bisa, dan IP54 dan 3 volt. IP54 ini mungkin dia lebih tahan terhadap air ya. Jadi nggak gampang rusak ini nantinya, barangkali kita kerja di outdoor gitu. Dan di dalamnya kalau kita buka itu dapat manual booknya seperti ini. Cara penggunaan, cara pengukuran, semuanya ada di sini, teman-teman bisa cek nantinya. Di dalamnya juga. Terus kemudian kita juga dapat satu buah obeng seperti ini. Obeng kecil banget, ini bisa dipakai untuk membuka tempat baterainya. Nah ini tadi sudah saya buka untuk tempat baterainya. Di dalam sini kita buka aja untuk baut kecilnya menggunakan obeng bawaan. Nah seperti ini. Ini adalah baterainya ya Sobat ABS. Baterainya ini menggunakan baterai bulat seperti baterai jam. Dan tipe baterainya ini adalah CR2032 lithium baterai 3 volt. Nah ini sudah saya pasang, kemudian akan saya coba tutup kembali dengan cara nutupnya seperti ini aja, lalu dibaut dari belakang menggunakan obeng bawaannya. Kecil banget soalnya. Nah ini kalau kita lihat build quality-nya, pertama ini materialnya adalah stainless hardened. Jadi ini stainless yang dikerasin gitu mungkin ya. Dan di sini ada tulisan beberapa angka, milimeter dan juga inci. Di bagian atas mili, di bawahnya inci. Ada tulisannya Inco di sini. Warnanya orange-orange gitu ya, khasnya Inco. Dan kemudian di bagian belakang ini juga ada tulisan beberapa parameter ya. Mungkin mau diterjemahkan, mau ditranslate kemana-mana ini bisa. Nanti teman-teman bisa cek aja di sini di belakang ya kalau sudah ada produknya. Nah, untuk build quality secara keseluruhan, menurut saya sih ini bagus. Ini juga harusnya sih presisi ya. Jadi dia itu otomatis kalau misalkan kita gerakin dia akan nyala sendiri. Kemudian di sini kita bisa lihat untuk mengukur dari arah dalam seperti ini, dan ini untuk mengukur dari arah luar. Untuk menjapit, dan ini untuk membuka gini ya. Oke, kemudian untuk posisi di atas ini ada kuncian. Kemudian di sini ada pencetan inch opsi ya, mau milimeter atau inch itu bisa. Kita biasa menggunakan mili aja ya. Di sini ini milimeter. Keterangannya di samping sini ada tulisannya milimeter. Nah, ini kecil di sini ya. Nah, kemudian ini adalah on off-nya. Kemudian ini adalah resetnya ke 0. Jadi kalau teman-teman mau pakai selalu usahakan di 0. Nah, kita cek kualitasnya ya. Kalau misalkan saya pakai kaliper yang 100 ribuan yang digital itu biasanya errornya besar banget. Kalau saya geser ke samping, saya balikin ke posisi tadi, itu dia tidak balik ke 0 biasanya. Kalau ini mantep nih, dibalikin lagi dia balik ke 0. Berarti ini beneran bisa dipakai, nggak kayak yang 100 ribuan yang pernah saya pakai sebelumnya. Dan ini smooth ya. Ini juga smooth banget untuk bagian roda pemutar di bawahnya ini. Ini membantu kita lebih presisi ya pada saat kita mau geser untuk roda yang di bawah ini. Ini seperti pentol korek.
Ini untuk tracknya ya, supaya lebih nyaman. Nah, ini setelah digerak-gerakin beberapa kali baru ada selisihnya 0,1 mm. Dan ini bisa langsung di zeroin sehingga sudah kembali ke posisi reset normal, 0 lagi. Lalu kita coba cek misalkan ini di 20 gitu ya. 20 lebih dikit, nggak apa-apa, kita kunci. Dan kita cek di sini ya. Nah, di sini juga indikator milinya dia di 20. Sama, jadi ini akurat sekali. Mantap sih ini untuk digital calipernya dari Inco ini. Digital caliper seperti ini memang kadang-kadang dibutuhkan, kadang-kadang juga tidak. Tapi kalau saat saya butuhkan, begitu ada alatnya itu sangat nyaman sekali untuk sebuah workshop. Jadi lebih baik lengkap, meskipun jarang dipakai, daripada pada saat kita butuh tidak ada gitu ya. Jadi mulai dari yang murah nggak apa-apa, kemudian upgrade lagi, tahu kualitas yang murah kayak gimana, cari lagi yang lebih bagus kayak gitu. Jadi menurut saya Inco ini cukup mantap, build quality-nya bagus, meterannya juga akurat. Ini kita bisa pakai untuk kebutuhan-kebutuhan bikin sambungan purusan dan lain-lainnya. Oke, next kita akan lanjut untuk tang ampere ya. Nah, ini dia Sobat ABS, tang ampernya. Memang boxnya ini kemarin dikirim satu paket itu dari Medan langsung, jadi mungkin karena pengirimannya jauh, boxnya agak rusak, tapi masih terlihat dengan jelas. Di sini ada tulisan AC200A, 200 ampere maksudnya, dan tipenya memang itu ya, tipenya AC200A dari Inco. Ini kalau kita lihat namanya adalah digital AC clamp meter. Ya kalau kita ngomongnya sih tang ampere gitu aja ya. Di sini ada mode current clampnya di sini. Kemudian ada rotary switch. Ini bisa kita putar-putar nanti sesuai dengan yang kita mau mode apa. Kemudian ada LCD screen-nya juga, memudahkan sekali untuk proses pembacaan. Oke, kita buka dalamnya seperti apa. Nah, tadi sudah saya buka ya, Sobat ABS. Yang pertama, kita itu dapat manual booknya, DCM2001 untuk tipenya. Kemudian, selain buku manual, juga dapat beberapa kabel. Jadi, dia tidak hanya yang mengukur pakai ampere di tang gitu, tapi juga bisa manual menggunakan jarum yang seperti ini. Nanti kita bisa masukin ke lubang yang ada. Ada dua ya, merah dan hitam. Dan ini adalah unitnya. Nah, unitnya sendiri, kita itu di dalamnya sudah dibekali dengan 2 buah baterai A3. Ini kita buka dulu ya. Tadi itu baterainya terpisah, belum dipasang. Dan karena tadi sudah saya cobain, ini sudah saya pasang baterainya. Baterainya ini bawaan ya Sobat ABS. Jadi waktu beli, ini sudah dapat baterai yang seperti ini. Size-nya A3. Kemudian ini kapasitasnya sekitar 1,5 volt. Oke, langsung kita pasangkan kembali ya. Dan ini kita pasangkan menggunakan skrup kecil atau baut kecil seperti ini. Tapi tidak include ya, ini obeng kecilnya tadi saya ambil dari digital caliper. Nah, untuk build quality-nya menurut saya solid banget. Warna orange-nya itu mantap ya. Ini rapi loh Sobat ABS. Bor-bornya, baut-bautannya ini tadi rapi. Kemudian ini juga nggak ada rongga-rongganya. Di bagian depan kita bisa lihat ya, ini untuk membuka tangnya. Ini cukup rigid menurut saya, nggak lembek, nggak juga keras banget. Kemudian nanti kalau untuk ngetes ya ke kabel gitu tinggal kita tancapin seperti ini. Kalau saya sih terus terang belum pernah belajar cara mengoperasikannya, tapi setelah punya saya yakin pasti saya akan mudah untuk belajarnya. Kalau kita nyalakan dengan memutar tombol di sini, nah ini bisa beda-beda untuk menunya, tergantung kebutuhan teman-teman. Nanti sesuaikan aja di mana kebutuhannya. Kemudian di sini ada tulisan function, maksimum, dan juga di sini ada tombol tulisannya H, garis miring, seperti sinar lampu gitu. Oke, ini dia nanti kita pakai juga untuk proses pengetesan pada saat kita ngetes-ngetes sebuah alat, ampernya berapa, misalnya kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman mau pakai untuk kabelnya ini, untuk jarumnya bisa dicolokin ke sini ya, ada 2 colokannya. Yuk lanjut. Nah, selanjutnya di sini adalah digital multimeter. Digital multimeter tuh juga bisa kita pakai misalkan kita mau ngecek-ngecek kapasitas baterai kayak gitu-gitu, kemudian arus-arus. Kalau misalnya kita punya baterai yang rusak, apakah baterainya yang shock atau BMS yang rusak, kita bisa tes menggunakan alat seperti ini. Dan sekali lagi alat seperti ini kalau memang ada di workshop kita itu penting banget. Dari Inco digital multimeter, tipenya adalah CAT3600V. Nah, ini seperti ini penampakannya untuk dari dusbooknya. Sekarang ini ada tulisannya data hold dan juga ada diode test gitu ya.
Nanti kita buka juga dalamnya seperti apa. Sama seperti tadi sudah saya buka ya. Di sini ada bukunya. Teman-teman bisa pelajari nanti kalau misalkan belum tahu cara penggunaannya dan lain-lain, ada infonya di sini semuanya. Dan masih sama, kita itu dapat kabel yang untuk jarumnya, untuk pengetesannya yang merah dan hitam seperti ini. Ada 2, sama halnya dengan tang ampere tadi. Dan unitnya itu sendiri. Unit itu sendiri juga sama, dibekali dengan 2 buah baterai yang bisa kita buka di bagian belakang sini ya. Sama kayak tadi cara bukanya. Nah, ini dia baterainya. Dan teman-teman lihat sendiri untuk build quality-nya ini solid juga, rapi. Bagus sih menurut saya produknya dari Inco ini yang untuk perintilan-perintilan yang bukan power tool maksudnya ya. Dan ini bisa berdiri ya nanti ya. Jadi ada kakinya seperti itu. Kalau kita mau baca itu nyaman sekali. Mau nyalain tinggal dipencet aja ke samping. Nah, seperti ini. Ada layarnya ya. Cuman layarnya ini memang tidak menyala ya Sobat ABS. Jadi harus dibantu dengan pencahayaan seperti itu. Ini mode-modenya teman-teman bisa cek sendiri. Mulai dari yang sebelah kiri ini, kemudian sebelah kanan. Nanti saya ya tentunya akan belajar cara mengoperasikannya. Tapi sekali lagi kalau di workshop itu ada, itu sangat nyaman sekali. Dan ini tadi bisa kita tancepin di sebelah sini ya. Oke Sobat ABS, ini dia build quality-nya bagus, mantap sih dari Inco ini. Nice. Lanjut Sobat ABS, di sini saya akan unboxing, tapi nanti akan saya review khusus ya. Jadi untuk video kali ini cuma pengenalan aja beberapa alat yang sudah saya terima. Kemudian nanti kita akan review masing-masing dari yang line leveling laser ini, kemudian bench vise yang 8 inch, ada miter saw 12 in, dan juga grass trimmer atau mesin pemotong rumput yang cordless dari Inco. Ini tipenya kalau yang self leveling line laser ini adalah HLL 305-205. Kalau Inco itu tipenya ribet ya, karena angka-angka kayak gitu. Tapi it's okay, kita bisa baca aja. Dan ini tuh nyaman sekali ya, kalau mau dibawa-bawa. Seperti ini. Dan untuk kelengkapannya nanti saya akan lebih detail nanti di video khusus. Tapi yang pertama dapat kacamata, strap ya, tali. Kemudian untuk pengecasan ini bisa dicas, colokin ke colokan USB kayak gitu. Dan ada buku manual, unitnya itu sendiri, dan ada baterainya. Nah, kita coba langsung pasang ya baterainya ya. Kalau untuk baterainya itu sendiri, memang ini bawaannya dari Inco, mereknya ada tulisannya Inco ini. Alkaline baterai HAB2A01. Jadi ini 2 ampere masing-masing. Kita coba langsung buka aja ya. Kemudian saya pengen tahu ini lasernya apakah berwarna merah atau warna hijau. Dan kalau lihat di sini sih dia masing-masing sudutan ini ada 1, 2, 3, 4 ini ada lasernya masing-masing ya. Di bawah juga ada. Jadi ini bukan abal-abal yang cuma satu laser tapi di mirror gitu sepertinya ya. Nanti kita akan cek lebih detail lagi di video reviewnya. Coba kita nyalakan dulu ya. Kita pasang baterainya di sebelah sini. 1, 2, 3, 4. Ya mudah-mudahan sih ini baterainya bisa dicas ya, karena tadi dibawain kabel. Jadi lebih hemat. Kakinya juga adjust, bisa diputar-putar ya, mau naik turunnya. Oke, kita coba nyalakan dengan cara menekan atau memutar tombol yang ada di bawah sini. Oke, ternyata warnanya hijau ya Sobat ABS. Mantap sih. Hijau, dan ini modenya mode yang biasa, garis seperti ini. Di atas ini juga ada pencetannya ya. Oke, nanti kita cek lebih detail, tapi so far sih ini dari build quality-nya mantap. Jadi dia kalau misalkan out of level gitu dia akan bunyi Sobat ABS. Oke, kita matiin aja. Nice. Nanti kita review ya. Dan untuk boxnya ini mantap sih. Jadi dibawa ke proyek juga tidak malu-maluin. Ini bisa lebih melindungi juga. Di dalam juga ada busa juga seperti peredam suara gitu di atas. Mantap sih. Satu lagi kita bisa unboxing untuk yang bench vise-nya. Nah, untuk bench vise-nya itu sendiri, ini saya langsung ambil yang 8 inch yang memang besar sekali. Jadi tidak yang 4 in, tidak 5 in, tidak 6 in, langsung yang 8
biar skala kecil sampai skala besar itu bisa saya pakai sekaligus, nggak usah beli 2 atau 3, satu tapi yang paling besar gitu ya. Oke, coba saya angkat. Nice. Ini beratnya sekitar 20,5 kg. Ini bisa muter yang pasti. Ada tulisan Inco-nya di sini, dan tipenya ini adalah, ini ada tulisannya Bendfice HBV 088 200 mili atau 8 inch, bobotnya 20,5 kg. Ini monster sih. Oke, ini nanti kita review ya. Oke Sobat ABS, itu dia beberapa produk yang barusan saya unboxing, paket dari Inco. Nanti akan saya review satu-satu untuk bagian line lasernya, Bendfice, dan juga ada grass trimmer, tipenya adalah CGT LI 20301. Ini menggunakan baterai ya, cordless, dan juga ada miter saw yang 12 inch. Tipenya adalah BM2S24007. Mesin potong aluminium tapi bisa juga untuk motong kayu ya. Jadi ini kita akan review juga nantinya seperti apa, sebesar apa mesinnya. Nah Sobat ABS, kalau kalian pengen tahu apa itu Inco yang produknya ada di depan saya ini, silahkan langsung aja ke deskripsi. Di sana ada sosial media seperti Instagram, dan juga ada tokonya, lokasi store-nya yang di Surabaya maupun di beberapa kota lainnya yang sudah mereka pasarkan ya produk-produknya. Dan tokonya juga mungkin yang online bisa kalian cek juga. Nah oke Sobat ABS, kalau kalian suka dengan video kali ini, please bantu saya share, nyalakan juga tombol loncengnya, dan subscribe juga sehingga teman-teman tidak ketinggalan nantinya kalau ABS upload video-video baru. Jangan lupa follow Instagram ABS juga di ABS_furniture, karena di sana banyak behind the scene tentang project-project ataupun review alat-alat yang sedang saya gunakan. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.